Izin memperkenalkan diri, nama saya Yusuf Muhammad Halal Susiaan dengan NPM 221407173 dari jurusan Teknik Pertanian. Nah, di sini saya akan merakit tugas besar listrik dan elektronika, di mana ada 5 rakitan. Yang pertama itu ada kapasitor sebagai penyimpan sumber arus listrik. Yang kedua itu ada variabel resistor, potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya, dan yang ketiga ada transistor sebagai saklar otomatis, dan yang keempat ada power supply charger menggunakan regulator 7805, dan yang terakhir ada penggunaan IC 55 sebagai timer untuk flip-flop LED berkelip. Nah, langsung saja kita ke rangkaian yang pertama. Di sini teman-teman bisa lihat kalau di sini ada trafo. Jadi sumber arus listrik rumah tangga 220 AC masuk ke sini dan dirubah menjadi 6 volt AC. Kemudian di sumbu positif dan negatifnya, ground, positif dan ground diukur terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat, jadi harusnya ada di angka 6,2an. Kemudian ini sumbu positif, ini groundnya. Sumbu positif ini masih berupa AC, perlu diarahkan terlebih dahulu oleh dioda menjadi listrik DC. Anoda dan katodanya harus dipastikan benar. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, setelah dioda ada kapasitor 3300. Jadi tepatnya ini kapasitor 3300 langsung berhubungan dengan dioda. Groundnya harus dilihat. Kemudian setelah itu karena ujung ground kapasitor ini belum terhubung, kita tarik kabel dari sini ke sini. Kemudian teman-teman bisa lihat, sehabis ada kapasitor, di sini ada resistor 22 ohm. Yang kita pakai di sini adalah resistor 1 kilo. Kemudian kita pasangkan di sebelah sini. Setelah resistor ada LED positif yang lebih panjang.
teman-teman bisa lihat di sini lampunya menyala walaupun belum dicolokkan, karena tadi sempat dicolokkan. Jadi kapasitor ini menyimpan arus listrik, sehingga ketika dia menerima arus listrik dia bakal menyimpannya dan mengalirkannya ketika arus listrik tidak dicolokkan. Itu adalah rangkaian yang pertama, kapasitor sebagai penyimpan muatan. Lalu kita lanjut yang ke rangkaian yang kedua, variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya. Skematiknya seperti ini. Untuk rangkaiannya kurang lebih masih memakai dioda dan kapasitor, jadi ini tidak kita bongkar. Hanya saja untuk positifnya dan groundnya kita perlebar menjadi seperti ini. Teman-teman bisa lihat sesudah kapasitornya langsung berhubungan dengan potensiometer. Jadi potensiometer ini bisa bebas, yang kanan itu dihubungkan dengan positif ataupun negatif, yang kiri bisa dihubungkan dengan positif ataupun negatif. Mungkin nanti yang berbeda adalah perputaran porosnya. Saya mengambil pojok kanan untuk disambungkan dengan untuk positifnya. Kemudian yang pojok kiri saya sambungkan dengan groundnya. Lalu yang di tengah ini adalah output dari potensiometer ini. Kemudian teman-teman bisa lihat sesudah potensiometer ini ada resistor, kita pakai resistor 1 kilo. Kemudian kita pasang di sini. Dari sini ke sini, dari sini ke sini untuk memastikan arus listrik menyambung. Kemudian kita coba, maka tidak nyala. Oh ya, bisa dilihat teman-teman, ketika diputar lampu akan perlahan menyala seiring putaran. Kedua, variabel resistor potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya. Kemudian kita lanjut
ke rangkaian yang ketiga, transistor sebagai saklar otomatis. Kita matikan dulu. Jadi kalau tadi di rangkaian kedua kita memakai potentiometer, kali ini kita memakai transistor tip 41C dan LED, resistor, dan kabel. Bisa dilihat teman-teman, kalau transistor sebagai saklar otomatis ini awal rangkaiannya sama saja seperti kedua rangkaian yang tadi di awal, jadi tidak usah disusun kembali. Kemudian teman-teman bisa lihat di sini setelah kapasitor itu ada resistor. Kita pakai resistor 1 kilo, kemudian kita pasangkan di sini. Dan dipasangkan dengan LED. Setelah LED barulah ada transistor. Transistor ini memiliki 3 kaki. Yang di sebelah kiri ini adalah basis, yang di tengah itu kolektor, dan yang di pojok kanan ini adalah emitor. Kita pasang seperti ini. Di sini terlihat bahwa jadi output dari LED itu masuknya ke kolektor. Terus emitor dia nyambungnya ke ground, pasangkan ke ground. Kemudian basisnya berhubungan kembali dengan resistor. Biasa kita memakai resistor 1 kilo. Kita pasangkan di sini. Kemudian kita sambungkan. Basis dengan resistor, kemudian outputnya kita sambungkan dengan sumbu positif. Teman-teman bisa lihat ketika
dicolokkan dia akan hidup. Ketika dicolokkan dia akan hidup, dan ketika dicabut dia akan mati. Nah, ini adalah rangkaian ketiga, transistor sebagai saklar otomatis. Kemudian yang keempat adalah power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Teman-teman bisa lihat di sini kalau rangkaiannya menggunakan di awalnya sama, masih menggunakan dioda dan kapasitor. Hanya saja kali ini yang digunakan adalah regulator. Regulator ini adalah digunakan untuk menurunkan tegangan menurunkan tegangan DC dengan stabil. Jadi sama kayak transistor tadi, dia juga memiliki 3 kaki. Hanya saja bedanya itu kalau di kirinya itu input, di kanannya output, dan di tengahnya ground. Jadi teman-teman bisa lihat di sini setelah kapasitor masuk ke regulator. Ya, teman-teman pertama harus mengukur dulu sebelum digunakan regulator ini arus listriknya berapa. Kita rubah ke DC 20, lalu kita ukur di sebelah sini. Bisa lihat angkanya. Jadi sebelum digunakan regulator itu angkanya ada di 8, sekian. Lalu kita akan menghubungkannya dengan regulator. Kita pasangkan di regulator, kita taruh sini. Kemudian inputnya kita hubungkan ke positif, kemudian di tengahnya itu kita tarik ke ground, lalu outputnya kita tarik dari kaki paling kanan dan di sini sebenarnya sudah selesai, karena seharusnya ada satu komponen yang digunakan tapi karena tidak ada, kita hanya bisa mengukur arus setelah digunakannya regulator ini dan sebelum digunakan. Tadi sudah diukur sebelum digunakan regulator adalah listriknya ada di angka 8. Kemudian kalau misalkan kita ukur setelah digunakan regulator ini, harusnya adalah ada di sekitar angka 5
5,16. Jadi kita tahu kalau regulator ini berhasil menurunkan tegangan tadi senilai yang di angka 8 tadi, 8, sekian menjadi 5,16. Kemudian ini adalah rangkaian yang keempat, power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Kemudian kita lanjut ke rangkaian 5, penggunaan IC 55 sebagai timer untuk flip-flop LED berkelip. Pertama-tama kita lihat kembali bahwa di sini ada transistor lagi, ada dioda kembali, dan ada kapasitor kembali. Jadi sama seperti rangkaian sebelumnya, komponen dioda dan kapasitor ini tidak kita cabut. Dan di rangkaian yang kelima ini kita menggunakan IC yang digunakan sebagai timer. Jadi dia punya 8 kaki, dihitung dari sebelah sini, dari sebelah sini, di sebelah sini lah pokoknya. Kemudian kita pasangkan, jadi IC-nya kita letakkan di sini. Lalu kita hubungkan 2 dengan 6, 4 dengan 8, lalu 1 dengan groundnya, lalu 8 dengan VCC atau positifnya kita sambungkan. Lalu kita lihat setelah di sini lanjut ke sini 8 disambungkan dengan resistor 1K. Resistor 1K kita letakkan di sini kurang lebih. Kita tarik kabel dari kaki nomor 8 ke resistor. Lalu bisa kita lihat kalau di sini outputnya itu akan disambungkan dengan kaki nomor 7 dan resistor 22K. Kaki nomor 7 outputnya juga bersambungan dengan resistor 22K. Langsung saya disambungkan tanpa menggunakan kabel. Kemudian di sini output dari 22K dari resistor ini akan nyambung lagi dengan kaki nomor 6 dan kapasitor 100. Kita langsung pasang saja kapasitornya di sini kurang lebih.
dari kaki nomor 6 ke resistor, lalu kita tarik kembali kabel dari output resistor, kita pasangkan dengan kapasitor. Kemudian ada kapasitor lagi di sini, kapasitor 50 yang akan bersambungan dengan kaki nomor 5. Kurang lebih kita letakkan di sini. Lalu kita sambungkan kaki nomor 5 dengan kapasitor 50. Lalu sesudah semua bagian di sini selesai, kita lihat lagi apa yang belum. Tinggal kaki nomor 3 yang akan disambungkan dengan kapasitor 1 kilo dan LED. Kita pasang terlebih dahulu resistornya di sini mungkin, lalu LED. Lalu kita tarik out. Kaki nomor 3 ini merupakan output dari IC, jadi kita tarik dari kaki nomor 3 ini ke resistor. Dan LED membutuhkan ground, jadi kita tarik kabel dari LED ini ke sini. Dan untuk memastikan aliran listrik mengalir di ground ini, kita tarik kabel dari sini ke sini. Sudah, kita coba untuk nyalakan. Bisa dilihat lampu LED menyala dan mati, menyala dan mati. Ini adalah rangkaian kelima, penggunaan IC 55 sebagai timer untuk flip-flop LED atau LED berkelip. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Selamat sore semuanya. Terima kasih.